Shalom, berjumpa lagi dalam pendidikan agama Kristen SMA Negeri 2 Tapung Hulu, kelas 10 semester ganjil, tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita memulai pelajaran kita angkat lagu pujian dari nyanyian remaja yang berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan Yesus Raja segala raja, penembus dosa manusia. Sebagai Bapa, kami akan belajar pendidikan agama Kristen, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dosa dan pelanggaran kami, Bapa, ampuni supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, pesan dari saya, tetap jaga kebersihan, jaga jarak, tetap berdoa, pakai masker, hindari kerumunan. Pelajaran kita pada hari ini yang diambil dari Alkitab Mazmur Markus 13 ayat 11, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan Efesus 1 ayat 14. Kompetensi dasar 3.3 memahami peran Roh Kudus dalam pembaharuan kehidupan orang beriman. Indikatornya, memahami peran Roh Kudus dalam hidup orang berdosa, menjelaskan contoh-contoh dari Alkitab atau hidup sehari-hari tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus, menyebutkan apa yang terjadi apabila hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, menjelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja perdana atau gereja mula-mula. Sebelum itu, kita sering mengatakan Roh Kudus, Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dijanjikan oleh Yesus menjadi penghibur, penolong untuk pembaharuan dan memberikan kekuatan bagi berlangsungnya pewartaan kerajaan Allah. Mengenal Roh Kudus yang membimbing menghidupi gereja dalam rangka pembangunan kerajaan Allah.
Sering kita mengatakan Roh Kudus, tentu kita mengenal atau tanda atau lambang dari Roh Kudus. Yang pertama air, lambang kelahiran kembali. Yang kedua urapan, melambangkan pemberian kekuatan baru. Yang ketiga api, lambang keberanian sebagai saksi Kristus. 4. Awan dan sinar, lambang kehadiran Allah. Yang kelima materai, melambangkan milik Allah selamanya. Tangan, lambang pemberian Roh Kudus. 7. Jari, lambang karya tangan Allah. 8. Merpati, lambang pembaptisan. Terdapat 7 buah karunia Roh Kudus, yakni hikmat, pengertian, keperkasaan, nasihat, pengenalan akan Allah, kesalehan, roh takut akan Allah. Roh Kudus merupakan sumber keberadaan dan sudah tertulis di kitab atau Alkitab. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita mengenal dengan buah-buah roh. Yang pertama apa itu? Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Nah, di antara kesembilan ini atau 9 buah roh ini, kita harus dapat menerapkannya di dalam diri kita setiap hari. Di sini ada lambang merpati. Merpati tadi dilambangkan dengan pembaptisan. Memahami peran Roh Kudus dalam hidup orang berdosa. Inilah peran Roh Kudus hanya bagi orang yang telah menerima dalam hati mereka atau orang percaya. Dalam 1 Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, penolong. Berarti Roh Kudus bisa kita katakan sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam kamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingat, dalam Yohanes 14 ayat 26 ini ada 3 kata, yaitu penghibur, mengajar, mengingatkan. 3. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ingat, yang ketiga tadi bersaksi. 4. Tetapi kamu yang harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ingat, Yohanes 15 ayat 27 tadi bersaksi. Yang kelima, 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Satu Korintus 12 ayat 7 sampai 11 tentang karunia Roh Kudus. Roh Kudus berperan sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan teman yang setia. Roh Kudus menuntun orang beriman agar hidup sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus juga menyertai, mengajar, menginsapkan dunia akan dosa, memimpin kepada kebenaran, dan memberikan hal yang dapat diinginkan.
Jadi peran Roh Kudus adalah satu, menolong, menghibur, dan menuntun. Peran Roh Kudus mempersatukan, memberikan karunia atau karisma atau karismata. Apa yang terjadi apabila hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, hidupnya berpusat pada diri sendiri. Yang kedua, hati dan jiwanya tidak setia kepada Allah. Yang ketiga, tidak mau tunduk pada otoritas Allah. Yang keempat, senang melakukan kedagingan. Ada 4 apabila tidak hidup dalam roh. Siapa orang yang dipimpin oleh roh? Yang pertama, orang tersebut mampu berkata, "Thank you, God." Yang kedua, orang yang haus akan lapar akan firman Tuhan. Yang ketiga, memiliki kasih Kristus. Yang keempat, tidak gila hormat. Yang kelima, menjauh dari keinginan-keinginan daging. Yang keenam, hidup dengan iman. Itulah sikap atau ciri orang yang hidup dalam roh. Ingat yang pertama tadi apa? Mampu berkata, "Thank you, God." Bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja perdana? Berbicara tentang gereja perdana atau yang disebut dengan gereja ortodok, sebab terjadi gereja ortodok itu bukanlah bagian dari gereja reformasi dan bahkan jauh lebih tua dari gereja reformasi. Dengan demikian, tidak termasuk denominasi Protestan. Juga gereja ortodok tak pernah merupakan bagian dari sejarah dan pemikiran benua barat yang muncul. Pemahaman iman gereja barat berpusat di Roma. Jadi gereja ortodok bukan bagian gereja Katolik Roma modern, namun gereja ortodok adalah berasal dari awal munculnya kekristenan itu sendiri. Kalau gereja perdana atau gereja ortodok itu muncul dari awal kekristenan itu sendiri, maka gereja ini adalah gereja seperti yang dibuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Kekristenan dapat berkembang pada masa gereja mula-mula, bukan karena pekerjaan atau usaha rasul-rasul murid Yesus. Alkitab Perjanjian Baru, siapapun juga, gereja dan jemaat mula-mula dapat bertumbuh baik. Roh Kuduslah yang memberikan kuasa keberanian kepada murid-murid atau rasul sehingga perluas pekabaran Injil dapat dilakukan melalui dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Gereja yang kita kenal dengan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia ini masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib. Awal mulanya terbentuk pada hari Pentakosta, beberapa tanda ilahi yang ikut menandai peneguhan bahwa gereja terbentuk bukan karena usaha manusia tetapi semata-mata karena karya Tuhan. Peran Roh Kudus dalam gereja adalah sebagai pemersatu gereja. Karena pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, ia tidak ingin para murid kehilangan pegangan atau arah. Maka dari itulah ia mengutus Roh Kudus dalam hari Pentakosta, di mana semua murid Yesus dipersatukan di dalam sebuah rumah. Ada beberapa peran Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus menyatakan kuasa Allah dalam ibadah gereja. Yang kedua, Roh Kudus bermanifestasi melalui karunia-karunia dalam gereja. Yang ketiga, Roh Kudus mengontrol manifestasi karunia-karunia dalam ibadah gereja. Nah, gereja ada mempunyai 3 tugas. Yang pertama, marturia, koinonia, diakonia. Marturia itu bersaksi, koinonia bersekutu, diakonia melayani. Ada tadi satu lagi,
yaitu tentang didaskalia atau yang disebut dengan mengajar. Nah, sampai di situ pembahasan kita. Tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, bacalah Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Tugas penting apakah yang dilakukan Roh Kudus untuk manusia berdosa? Tuliskan tugas-tugasnya. Yang kedua, jelaskan contoh-contoh dari Alkitab atau hidup sehari-hari tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, sebutkan apa yang terjadi apabila hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, menjelaskan atau jelaskan bagaimana Roh Kudus berperan dalam terbentuknya gereja perdana. Nomor 5, sebutkan 4 tugas gereja masa kini. Nah, ini 5 soal, kamu mengerjakannya di sebuah buku dan kirim atau dikumpulkan nanti. Ini yang keenam, buat satu lukisan tentang buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus itu seperti yang terletak di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dalam kertas karton putih diwarnai. Ingat, diwarnai. Terima kasih. Sebelum kita menutup, kita angkat lagu pujian kita, Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami telah selesai mendengar dan melihat video tutorial pembelajaran pendidikan agama Kristen dan tugas-tugasnya. Kiranya Engkau dapat membimbing kami, dapat memaafkan kami apabila ada kesalahan-kesalahan kami terhadap Engkau dan terhadap orang lain. Tuhan Yesus, dalam pembelajaran ini banyak kekurangan, banyak yang tidak bisa terpaparkan oleh hamba. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi hamba menjadi guru yang dapat membimbing anak-anak-Mu ke jalan yang Engkau restui. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami dimanapun siswa-siswa saya berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari mara bahaya. Urapilah diri kami, urapi hati kami, urapi pikiran kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Shalom. Sampai berjumpa kembali di pelajaran
berikutnya. Sebelum Bapak menutup pelajaran ini, Bapak ingin memesankan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, selalu berdoa. Sekali lagi, ingat protokol kesehatan. Shalom, terima kasih, sampai jumpa kembali.